Nah, ini contohnya latihan jarak perpindahan dan kelajuan rata-rata. Sebuah mobil bergerak dari P ke Q dengan kelajuan tetap 20 meter per second ya. Kemudian mobil tersebut bergerak dari Q ke R dengan kelajuan yang sama selama 20 second. Lihat gambar ya. Selang waktu PQ ya, berarti yang A. Selang waktu P ke Q ini berapa? Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan tetap 20 meter per second ya. Ini 400 meter. Nah, yang ditanya itu apa tadi? V ya sama dengan delta X per delta T, ya kan? Ini rumus dasarnya kan ya. Nah, ini berarti kalau delta T sama dengan delta X dibagi V, gitu. Nah, delta X itu artinya jarak PQ, ya. Jarak PQ-nya adalah 400 meter. Kemudian kecepatan P ke Q 20. 400 dibagi 20, 20 second. Ya, kebayang ya? Ini kan meternya hilang, secondnya naik. Jadi, selang waktu PQ adalah selama 20 second. Nah, kemudian jarak dan perpindahan untuk perjalanan dari P ke R. B. Jarak artinya lintasan. Berarti berapa? Ini jaraknya dari P ke R ya. Itu sama dengan P Q ya ditambah QR. 400 tambah 300 sama dengan 700 meter. Ini adalah jarak ya, lintasan. Nah, kemudian perpindahan. Perpindahannya dihitung dengan Pitagoras ya. Ingat di bab sebelumnya yang tentang vektor, kalau ini membentuk sudut 90, ini 400, 300, berarti ini ya PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Atau kalau diakarin ya, PQ kuadrat 400 kuadrat ditambah QR kuadrat 300 kuadrat. Sama dengan, sudah hafal ini? Ya, jawabnya 500. Gitu ya. Ini adalah PR ya. Ini ditambahin, kemudian diakarkan, dapatnya segini ya. Di bab sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi, perpindahannya adalah 500 meter. Sedangkan jaraknya, ya, ini adalah perpindahan. Ya, perpindahannya 500 meter, jaraknya adalah 700 meter. Nah, kemudian kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Nah, tinggal dimasukin. Waktunya berapa second totalnya. Ya kan, kalau ditanya kelajuan rata-ratanya berarti kelajuan rata-rata ya. Kelajuan ya rata-rata. Nah, berarti jarak ya, kelajuan jarak. Jaraknya berapa tadi? Jarak totalnya adalah 700 meter. Dibagi waktunya. Waktu P ke Q. Tadi nomor 1. Yang A, sorry, 20 second. Kemudian Q ke R dengan 20 second juga. Berarti total 40 ya. Nah, sama dengan 17,5 meter per second. Sedangkan kecepatan rata-ratanya berarti sama dengan perpindahan ya. Perpindahannya 500. Ya, walaupun dibilang melalui Q ya nggak dipedulikan, itu untuk menghitung jaraknya. Ya, untuk menghitung kelajuan. Yang kita pakai kalau ditanya perjalanan dari P ke R itu nggak peduli lintasannya mana ya. Dia yang penting posisi awal, posisi akhir gitu. Perpindahan 500 dibagi 40 ya sama dengan 12,5 meter per second. Ini adalah arahnya dari P ke R. Ya, kebayang ya, maksudnya sudah jelas bedanya posisi, jarak, perpindahan, dan kecepatan. Nah, coba ini dikerjakan dulu, yang nomor 2 dan 3, ya bisa di pause dulu videonya. Sekarang kita bahas ya.
Nomor 2, seorang pelari berlari 6 km ke utara, ya. Kemudian kita gambar dulu. Ya, misalnya ini titik awalnya, titik A, ini 6 km ke utara ya. Kita sebut aja B, kemudian 8 km ke timur. Nah, ini titik C ya. Ini 8 km. Catatan waktu pelari tersebut adalah 2 jam ya. 2 jam itu dari titik A ke B ke C ya. Gitu ya. Nah, tentukan jarak. Ya, jaraknya berarti berapa? Jaraknya adalah lintasan ya. Berarti AB ditambah BC. Berarti 6 ditambah 8 sama dengan 14 km. Ya. Itu. Perpindahan dari A ke C berarti langsung adalah jarak garis lurusnya. Ya, itu Pitagoras ya. Berarti apa ini? AC kuadrat sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya, sama dengan AB. Sorry, ini berarti udah nggak pakai kuadrat ya, karena akarnya udah di sini. AB-nya 6 ya, ditambah 8 ya, 64 ditambah 36 tambah 64 sama dengan 100. Berarti AC-nya adalah 10 km. Ya, berarti perpindahannya 10 km, jaraknya 14 km. Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata berarti perpindahan ya dibagi waktu. Berarti langsung aja 10 dibagi 2. 5 km per jam. Ya. Sedangkan kelajuannya rata-rata adalah jarak 14 dibagi 2 jam. 7 km per jam. Gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 3. Sebuah benda, nah ini ada model, kadang ini ya, persamaan posisi itu dinyatakan dari fungsi waktu. Gitu. Ini maksudnya, kita masukin kalau kayak gini ya, soalnya kita bacain dulu nih. Sebuah benda bergerak sepanjang sumbu X dengan persamaan X sama dengan 2T kuadrat ditambah T tambah 4. X dalam meter dalam sekund. Kecepatan rata-rata dari T1 sampai dengan T3. Nah, artinya, yang ditanya apa? Ya, kecepatan rata-rata. Gitu ya. V sama dengan delta X per delta T. Gitu. Ingat ya di fisika, itu walaupun soal panjang atau gimana, itu kita yang pertama harus lihat dulu yang ditanya apa, kemudian dari persamaan yang kita tahu itu apa, baru dimasukin nilai-nilainya gitu ya. Jadi jangan langsung kaget dulu ngelihat ini apalagi nih bentuk pakai pangkat apa segala macam gini. Tinggal di gini aja. Delta X itu kan berarti X2 dikurangin X1, kemudian T2 kurangin T1. Yang udah diketahui apa nih? T2-nya sama dengan 3 kan? T1-nya sama dengan 1, ya kan? Kemudian X2 berapa? X1 berapa? Kita belum tahu, ya. Kita hitung dulu nih, kita masukin dulu nilainya. X saat detik ke 1 berarti 2 kali 1 kuadrat tambah 1 tambah 4 sama dengan 7, ya. 2 tambah 1 tambah 3, 7. Kemudian X saat detik ketiga berarti 2 kali 3 kuadrat tambah 3 tambah 4. 9 ya. 3 kuadrat kan 9 ya, kali 2 18 tambah 7 25. Ya udah, masukin aja ke sini. X2 ya, ini X2 nih, ini X1. X2-nya 25, X1-nya 7. T2 kurangin T1, detik ketiga kurangin detik ke 1. 18 dibagi 2, berarti kecepatan rata-ratanya adalah 9 meter per second. Nah, gampang ya, gini. Benar semuanya jawabannya.